Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Banjir jutaan tenaga kerja asing di Malaysia adalah konsekuensi logis dari pesatnya kemajuan pembangunan Malaysia di berbagai sektor bisnis dan industri. Meskipun lapangan kerja luas sehingga banjir jutaan tenaga kerja asing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pendapatan per kapita yang tinggi pula setara dengan berbagai negara maju lainnya. Sebagai pertanda ekonomi rakyat Malaysia telah mencapai kemakmuran, namun bukan berarti Malaysia telah terbebas dari masalah pengangguran. Luasnya lapangan pekerjaan di Malaysia memang belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal atau tempatan Malaysia, disebabkan karena orientasi jenis pekerjaan yang berbeda. Para tenaga kerja tempatan Malaysia berusia muda dan produktif, mayoritasnya adalah berpendidikan tinggi dengan berbagai skill khusus seperti akunting, hukum, multimedia, IT, public relation, komputer, sekretari, dan lain sebagainya, yang tentu saja orientasi kerja mereka sebagai white collar di bidang manajemen administrasi perkantoran yang lebih banyak bekerja menggunakan keterampilan pikiran atau otak daripada menggunakan fisik atau otot. Karena lapangan kerja di sektor white collar ini tingkat persaingannya begitu tinggi sedangkan kesempatan kerjanya amat terbatas, maka bagi yang kalah dalam persaingan untuk memperebutkan posisi pekerjaan akhirnya terpaksa harus mengisi posisi unemployment alias pengangguran, dan ini jumlahnya juga tidak sedikit. Para angkatan kerja sektor white collar ini tentu mempunyai grade standar gaji yang tinggi yang jauh berbeda levelnya dengan pekerja di sektor blue collar yang bila di Malaysia disebut dengan istilah 3D, yaitu singkatan dari dirty, dangerous, dan difficult, sedangkan di Indonesia disebut dengan pekerja kasar. Peluang kerja di sektor blue collar ini teramat luas di Malaysia yang lalu banyak terisi oleh jutaan tenaga kerja asing yang bekerja di bidang konstruksi bangunan, perkebunan kelapa sawit, buruh pabrik atau kilang, cleaning service, pembantu rumah tangga atau housemaid, dan lain sebagainya. Para angkatan kerja muda berpendidikan tinggi di Malaysia meskipun terpaksa menganggur tentu saja harus berpikir 1000 kali bila harus bekerja di sektor blue collar. Sebab bukan semata karena gengsi atau enggan tidak mahu bekerja, akan tetapi juga dikarenakan hasil gajinya yang kecil, hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan mungkin sekedar makan, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti biaya transportasi, kredit rumah dan mobil, menikah, dan juga saving masa depan. Situasi serba sulit demikian tentu sangat dilematis bagi para jobless white collar di Malaysia. Maju kena, mundur pun kena. Bila di Malaysia ada istilah 3D yang banyak jadi momok bagi angkatan kerja muda berpendidikan tinggi di Malaysia, maka di Indonesia istilah itu dikenal dengan sebutan 3P, yakni singkatan dari pergi pagi-pagi, pulang malam-malam, penghasilan pas-pasan. Itu merujuk bagi para pekerja yang harus bekerja keras, banting tulang siang malam, namun dengan penghasilan yang sangat minimalis. Namun apa daya, para angkatan kerja muda Indonesia tak ada pilihan lain selain mengambil itu 3P, meskipun hati 3P pula, yaitu perih, pedih, pilu. Daripada malu jadi pengangguran dan jadi beban keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.